Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azhara Dwi Suganda dengan NIM 24002008. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja public relation dan hubungan public relation dengan media public relation. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mekanisme kerja public relation. Mekanisme public relation atau PR adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan publik dan menyampaikan pesan positif tentang perusahaan. Menurut Catlett dan Center, di dalam bukunya Effective Public Relation, terdapat 4 proses kerja humas. Adapun keempat tahapannya, yang pertama yaitu penelitian. Pertama, hal yang harus ada dalam proses kerja humas yaitu melakukan riset atau penelitian. Peran penelitian dalam humas sangatlah penting, sebab melalui riset, seorang PR dapat mengetahui kondisi serta peluang informasi pasar. Riset dilakukan dengan mendefinisikan masalah atau peluang yang mencakup hilangnya pengetahuan, opini, sikap, segmentasi pasar, strategi pesaing, hingga pelaku sehari-hari target pasar. Akibatnya, mereka cenderung mempercayai dugaan atau asumsi belaka terkait data publik dan berpengaruh pada kegagalan program. Oleh karena itu, riset merupakan poin penting PR dalam menjalankan job desk-nya. Yang kedua yaitu perencanaan. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dan diolah oleh PR sebagai bahan acuan dalam melakukan proses kerja humas selanjutnya, yakni tahap perencanaan atau planning program. Selain itu, hasil temuan pada tahapan penelitian juga digunakan untuk mengambil keputusan mengenai program apa yang akan diberikan kepada publik, tujuan, serta strategi komunikasinya. Yang ketiga yaitu aksi dan data komunikasi. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan PR adalah melakukan aksi dan mengkomunikasikannya. Dalam tahapan ini, mencakup bagaimana PR melaksanakan program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan program pada publik. Pada pelaksanaannya, PR harus bisa melakukan tindakan berdasarkan rencana matang yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya menentukan siapa yang akan mengkomunikasikan programnya, di mana dan kapan tempat program dilakukan, serta bagaimana program tersebut dilakukan hingga mencapai tujuan. Yang keempat yaitu evaluasi. Proses kerja humas yang terakhir adalah berputarnya program atau evaluasi. Tahapan evaluasi meliputi penilaian, persiapan, pelaksanaan dan pengukuran pengaruh program PR yang telah dilakukan terhadap perusahaan. Tahap evaluasi dapat membantu PR melihat seberapa efektif program yang telah dilaksanakan, apa kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana respon atau opini publik tentang perusahaan di masyarakat. Dengan begitu, PR dapat dengan mudah memetakan pemrograman apa yang dilakukan selanjutnya untuk menumbuhkan atau mempertahankan citra positif masyarakat pada perusahaannya. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang perbedaan antara public relation dengan marketing, iklan, dan propaganda. Yang pertama yaitu perbedaan public relation dengan marketing. Starman mengaku hingga saat ini masih menemukan pemimpin organisasi yang salah dalam mengartikan peran serta fungsi keduanya. Bahkan ada pemimpin yang menganggap marketing dan PR memiliki fungsi dan peran yang sama. Pemikiran seperti ini menurutnya sangat riskan. Untuk itu, praktisi PR dari Amerika Serikat tersebut mengupas tuntas perbedaan utama antara PR dengan marketing. Yang pertama yaitu ada perbedaan tujuan. PR fokus membangun reputasi yang positif dan dinamis. Dalam menjalankan perannya itu, PR tidak bisa bekerja sendiri, melainkan menjadikan pihak ketiga seperti jurnalis dan media massa sebagai mitra strategis. Sementara marketing fokus pada perolehan keuntungan dan pengiklanan produk. Yang kedua yaitu strategi yang berbeda. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda, oleh karenanya strateginya juga berbeda. PR fokus pada strategi komunikasi untuk membangun reputasi. Selain itu, PR juga berperan dalam menyusun strategi manajemen krisis yang dapat mengancam reputasi. Yang ketiga yaitu perbedaan pesan yang disampaikan. Marketing menyalurkan pesan promosinya melalui media
seperti iklan TV, selegram, ataupun papan reklam. Pesan yang disampaikan hanya untuk jangka pendek seperti menjual atau mempromosikan produk baru. Sementara PR, meski sama-sama menyampaikan pesan melalui media massa, namun pesan yang disampaikan berbeda. Alih-alih mencoba menjual sesuatu, PR fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang untuk membangun posisi perusahaan. Starman mengatakan saat ini perusahaan yang sukses telah mengadopsi praktik jalinan strategi antara marketing dengan PR. Dengan begitu, perusahaan dapat menghadirkan brand image yang lebih mudah meresap atau diterima oleh pasar. Selanjutnya yaitu perbedaan antara public relation dengan iklan. Perbedaan utama antara periklanan dan hubungan masyarakat PR adalah seperti yang pertama, periklanan menargetkan pelanggan potensial, sementara PR menargetkan khalayak yang lebih luas, termasuk pemangku kepentingan, media, legislator, dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu periklanan berfokus pada tujuan jangka pendek seperti promosi penjualan, sementara PR mengejar tujuan jangka panjang seperti citra merek yang positif. Yang ketiga, periklanan menawarkan kontrol yang lebih besar kepada perusahaan dibandingkan dengan hubungan masyarakat. Selanjutnya yaitu perbedaan public relation dengan propaganda. Propaganda dan PR dapat dilihat sebagai hal yang sangat mirip dalam beberapa hal. Keduanya bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, keduanya menggunakan media massa, dan keduanya ditujukan kepada khalayak tertentu. Perbedaan terbesar dan yang terpenting adalah kebenaran pesannya. Propaganda menggunakan bias, setengah kebenaran, misinformasi, dan rasa takut untuk mempengaruhi sikap publik terhadap suatu cita-cita, tujuan, atau agenda politik. Propaganda bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa kita melawan mereka, Anda melawan yang lain. Kita masuk ke penjelasan ketiga, yaitu tentang hubungan public relation dengan media. Menurut Frank Jeffkins 1992, terdapat beberapa bentuk hubungan antara media dan public relation. Seperti yang pertama, kontak pribadi atau personal kontak, yaitu hubungan media bergantung pada interaksi personal antara kedua belah pihak dalam menjalin hubungan informal. Ini melibatkan komunikasi langsung dan interaksi antara praktisi public relation dan jurnalis. Yang kedua, pelayanan informasi atau berita, meliputi penyediaan informasi, publikasi, dan berita baik dalam bentuk tertulis maupun cetak, seperti press release, newsletter, foto pers, serta rekaman dalam bentuk video release, perekaman audio, dan slide film. Yang ketiga, antisipasi kemungkinan darurat, mempersiapkan diri untuk menghadapi permintaan mendadak dari pihak media, seperti permintaan wawancara atau konfirmasi yang membutuhkan tanggapan cepat. Dengan memiliki rencana darurat ini, public relations siap untuk memberikan layanan yang efektif kepada media dalam situasi yang mendesak. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu tentang media yang digunakan dalam PRO atau Public Relation Officer. Seperti yang pertama yaitu media perusahaan yang sering digunakan oleh PR sebagai saluran atau sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada publiknya dan sekaligus meningkatkan citra melalui berbagai jenis media publikasi, antara lain yang pertama host jurnal. Media internal atau host organ dipergunakan oleh PR atau humas untuk keperluan publikasi atau sebagai sarana komunikasi yang ditujukan kepada kalangan terbatas seperti karyawan, relasi bisnis, nasabah, konsumen. Biasanya berbentuk surat kabar, majalah, tabloid, buletin, profil perusahaan, laporan tahunan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu print material, barang cetakan untuk tujuan publikasi PR dalam upaya penyampaian pesan-pesannya yang berbentuk seperti brosur, kop surat, kartu nama, kartu ucapan selamat, kalender, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media pertemuan. Media pertemuan secara langsung yang para audiensnya melalui tatap muka langsung atau face to face, misal presentasi, diskusi, panel, seminar, pameran, dan lain-lain. Yang keempat yaitu broadcasting media dan internet. Publikasi PR melalui stasiun TV atau RRI milik pemerintah dan stasiun TV komersil atau siaran radio komersil, termasuk media komputer serta internet atau email yang dimanfaatkan sebagai media publikasi dan komunikasi PR. Yang kelima yaitu media sarana humas atau PR
berkaitan dengan penampilan identitas perusahaan atau corporate identity yang merupakan simbol atau nama perusahaan, logo, warna dan standar perusahaan dan kemasan produk, penampilan dan citra lobi kantor, pakaian seragam hingga model huruf atau logo perusahaan yang sekaligus merupakan citra penampilan perusahaan yang khas sebagai pembeda dengan kompetitornya. Yang keenam yaitu media personil, merupakan media humas atau PR berkaitan dengan kemampuan untuk mengadakan pertemuan secara langsung untuk maksud mengadakan pendekatan secara personal atau melobi kemudian bernegosiasi sehingga kedua belah pihak yang terlibat dalam perundingan akan mencapai kata sepakat. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.